Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Ta'iyah karya Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah. Beliau katakan fawadhibhu wa khudh bil jiddi fihi fa in a'takahu Allahum tafa'tah. Maka jika kamu telah sadar bahwa pokok dari kehidupanmu adalah ilmu, dia bahan pokok untuk kelangsungan kehidupan jiwa dan hatimu, bukan makanan, bukan minuman. Fawadhibhu, maka rajin-rajinlah, terus bersemangat, khudh bil jiddi fihi, seriuslah, bersungguh-sungguhlah dalam ilmu itu. Karena ilmu membutuhkan itu, kesungguhan, keseriusan, butuh perhatian besar dari kita. Fa in a'takahu Allahum tafa'tah. Karena jika Allah telah berikan ilmu itu kepadamu, betul-betul itu manfaat besar luar biasa yang kamu dapati. Manfaat bagimu di duniamu maupun untuk akhiratmu. Maka orang jika faham tentang ilmu, dia tidak akan ingin ada pengganti dari ilmu, apalagi hal-hal yang akan menyibukkan dirinya dari ilmu, dia nggak akan mau, karena mengerti betapa besar manfaat yang dia dapati dari ilmu itu. Maka makna bait Ilbiri ingin menasehatkan kepada kita, jangan kamu mengikuti hawa nafsumu. Jangan kamu tertipu dengan dunia, dengan segala bentuknya, harta, jabatan atau yang lain. Jangan kamu tersibukkan dengan semua itu. Termasuk makanan dan minuman yang beliau sebutkan tadi, walaisa bi anta'imta wala syaribta. Jangan kamu tersibukkan dengan itu semua, karena yang berguna bagimu adalah ilmu. Dengan demikian, lawan musuh yang paling berbahaya bagi talibul ilm, bagi penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh menginginkan ilmu adalah malas. Itu lawan dari jid dan muwadhabah. Muwadhabah itu disiplin, rajin. Telah lalu pada pertemuan sebelumnya bagaimana salaf menggambarkan kedisiplinan mereka. Bukur kabukuril ghurab, pagi-pagi sekali seperti burung. Kamu dapati burung itu paling pertama beraktivitas kan,
Yang lain binatang mungkin masih tidur, ayam atau apalah yang lain masih istirahat. Burung, ya Fattah ya Rozak, belum juga terang langit, dia sudah berkicau-kicau, dia sudah terbang ke sana kemari. Awal-awal sekali, menunjukkan begitu semangatnya dia memulai harinya dengan aktivitasnya, nyari makan, ini, itu, berkicau. Begitu seharusnya awal bersegera dalam belajar menuntut ilmu. Makanya dikatakan terkait makna ini, ala qadri ahlil azmi tu'tal azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Ala qadri ahlil azmi tu'tal azaimu. Azaim itu target besar, itu akan diperoleh sesuai dengan kesungguhan orangnya yang mengejar. Kalau targetnya semakin besar, semakin banyak, ya tentunya usahanya akan semakin banyak. Tergantung usahamu sendiri, itu yang dimaksud. Tergantung seberapa kamu berjuang. Kalau kamu berjuangnya segini, ya yang kamu peroleh ya segini. Kamu berjuangnya lebih, ya yang kamu peroleh juga lebih. Lebih lagi, ya lebih lagi, seterusnya. Maka seberapa yang kamu kerahkan, seberapa besar yang kamu perjuangkan, ya sebesar itu kamu mendapatinya. Hatta dalam masalah dunia, iya kan? Misalnya kamu kerja hanya mau, misalnya dari jam 7 cukup sampai jam 10 aja, 3 jam kerja, ya kamu peroleh paling ya omset misalnya 100.000. Karena kamu hanya mau sampai jam 10. Beda dengan temanmu satunya, dia paksakan dirinya sampai zuhur, sampai azan, baru dia berhenti sholat gitu. Lebih lama, lebih capek, tenaga banyak dia. Makanya juga nggak 100 yang dia dapati, dia bisa 300.000. Perjuangannya lebih banyak, lebih besar. Yang satunya habis sholat duhur buka lagi sampai asar, asar sampai maghrib. Masing-masing akan memperoleh lebih sesuai perjuangan yang dia berikan. Itu yang dimaksud. Maka dalam ilmu pun sama, seberapa disiplinmu, seberapa kesungguhanmu. Fa'ala qadri ahlil azmi tu'tal azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Sama, disamakan seperti kemuliaan seseorang, sebatas kemuliaan dia, derma itu keluar. Ya orang kan beda-beda, nggak sama. Baik, tapi levelnya kan bertingkat-tingkat. Yang ini si A misalnya, Z namanya, contoh saja. Ya khair, karim, tapi ya karimnya dia misalnya, ya dia mau ngasih misalnya 100.000. Ya yang dapat manfaat ya mungkin 3-4 orang gitu. Tapi Khalid kemuliaannya lebih dari itu. Ya sekali mengeluarkan 500.000, maka lebih banyak yang dapat manfaat. Ali 1 juta,
Kan beda-beda, semuanya kebaikan, derma, tapi kan nggak sama. Semakin orang itu karim, semakin apa bahasa Jawanya loman. Apa bahasa Indonesia? Loman itu dermawan atau sebatas semakin besar lomannya, karom, kemuliaan dia, semakin banyak manfaat dan derma yang akan orang dapati darinya. Disebutkan pula oleh Ibnul Wardi, bagus nasihat darinya, dia katakan utlubil ilm wala taksal fama ab'adal khaira an ahlil kasal. Pelajari ilmu wala taksal, jangan kamu malas. Fama ab'adal khair an ahlil kasal, karena kebaikan paling jauhnya dari orang yang pemalas. Paling jauhnya kebaikan dari orang yang malas. Wahtafil lil fikhi fid din wala tashtaghil anhu bimalin aw khawalin. Dan sibukkan dirimu dengan fikih, ilmu tentang agamamu. Jangan kamu tersibukkan dengan harta, kekayaan, atau yang lain. Wahjurin naum wahasilhu faman ya'rifal matlub yahkiru ma badal. Wahjurin naum, tinggalkan tidur itu. Pemalas kan ma'rufnya ya tidur itu urusan dia. Enak tidur lah. Ya dia bangun gak dapat apa-apa. Tapi yang semangat, tanpa dia terasa 1 jam, 2 jam, sekian manfaat dia peroleh. Sekian faidah. Makanya tinggalkan tidur itu. Wahasilhu, cari ilmu itu. Faman ya'rifal matlub yahkiru ma badal. Karena orang kalau tahu apa yang dia cari, dia akan meremehkan, menganggap kecil, menganggap sedikit apa yang dia berikan. Gak seberapa. Atau dia gak akan peduli seberapapun yang dia harus keluarkan, yang penting asal dapat yang dia cari itu. Gampangannya kayak kamu mau nikah ya, apa sih? Kamu tahu fulanah itu sangat kamu senangi karena agamanya, akhlaknya, cantiknya, dan seterusnya. Kamu betul-betul ingin bisa menikahi dia. Maka kamu gak peduli. Misalnya keluarganya minta mahar 100 juta, kamu gak peduli. 100 juta ini murah bagi kamu. Yang penting bisa mendapati dia. Kan gitu. Karena kamu menginginkan, betul-betul kamu inginkan. Kalau sudah itu ada pada jiwamu, seberapapun terlalu murah. Orang lain mungkin menganggap 100 juta gede amat. Banyak, mahal itu, bagaimana, dari mana dapatnya? Tapi karena dia punya target, 100 ini gak ada apa-apanya. Dan dia akan berusaha bagaimana dapat itu 100. Ala kulli hal, itu contoh saja. Yang dimaksud yang kamu inginkan ilmu. Maka apapun yang kamu keluarkan, itu akan kamu anggap ringan. Kamu gak akan terbebani, harus ini, harus itu. Karena besarnya dan keagungannya ilmu yang kamu kejar. Wala taqul
qad dhahabat arbabuhu kullu man sara 'ala darbi wasal. Jangan pula kamu pesimis, dan syaitan membisikkan bahwa banyak yang sudah pada mati, para ulama, ahlul ilm, terus kamu mau nuntut ilmu, kapan kamu bisa dapati? Butuh waktu lama. Sabar, jangan kamu pesimis. Teruslah jalan. Kullu man sara 'ala darbi wasal. Selama kamu tetap di jalan, kamu akan sampai, cepat ataupun lambat. Tinggal permasalahannya kesabaran. Kan gitu kenyataannya. Kamu gampangannya kalau mau jalan dari sini, mau ke mana? Banyuwangi sana, ujung kulon, ujung Jawa sana. Sabari saja di jalan. Capek ya istirahat sebentar, sambung lagi. Entah berapa jam, 12 jam, 14 jam, berapa. Bahkan mau taruh itu 1 hari misalnya, tetap kamu akan sampai. Selama kamu tetap di jalan, gak kamu tinggalkan jalan itu. Asal kamu nggak ninggalkan jalan, kamu akan sampai. Sabar. Perkara yang kedua, jangan kamu melihat panjangnya jalan. Karena kalau itu kamu lihat, belum-belum kamu sudah down mentalmu. Ini seperti tadi misalnya, ini anak mau ke Aceh sana. Kamu lihat Google Map, Waze misalnya. Wih, 4 hari, 4 kali 24 jam baru nyampe. Ini pun sebagian garisnya merah, macet ini itu. 4 hari kayak apa capeknya. Kamu belum juga bergerak, sudah down mental kamu. Kamu bayangkan capeknya kayak apa. Ini itu. Faman istatala tariq dha'uf, kata Ibnul Qayyim. Orang kalau ngelihat panjangnya jalan, down mentalnya. Sabari. Jalan aja. Jalan, mungkin 5 jam kamu capek, penat. Ya istirahatlah. Masuk rest area misalnya, makan, minum, sholat ini. Seger, lanjut lagi jalan. Yang penting jangan kamu tinggal jalan itu. Itu yang Ibnul Wardi katakan. Faman sara 'ala darbi wasal. Selama kamu di jalan, kamu akan sampai. Cepat ataupun lambat. Demikian Ilbiri menasehatkan agar kamu itu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, disiplin, tidak malas dalam murojaah, dalam mempelajari, mendengar, menulis, mencatat apa yang kamu peroleh dari ilmu tersebut. Lalu beliau katakan, wa in u'tita fihi tawila ba'in wa qala an-nasu innaka qad 'alimta fala ta'man su'alallahi anhu bitawbikhin 'alimta fahal 'amilta wa in u'tita fihi tawila ba'. Jika dirimu telah Allah berikan padamu ilmu yang banyak,
sehingga orang tahu kapasitasmu, orang memuji dirimu, fulan, Masya Allah, setelah belajar sekian lama, duduk di sana, di sini, berguru kepada Syekh fulan, alam. Jangan kamu berbangga diri dengan semua itu. Jangan kamu kemudian merasa sudah mencapai puncak segala-galanya karena tergiur oleh pujian orang kepada dirimu. Tapi tetaplah bertawadhu. Tawadhu itu ketika kamu merasa tidak lebih baik dari orang lain. Kamu merasa dirimu tidak lebih alim, ilmumu tidak lebih banyak dari saudara-saudaramu yang lain. Kamu tidak menganggap orang lain itu di bawah kamu. Itu inti tawadhu. Kamu tidak merasa lebih afdal dari orang lain. Dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, karena hakikatnya semakin bertambah ilmu seseorang akan bertambah rasa takutnya kepada Allah. Pertanda kalau ilmunya bermanfaat. Karena ilmu ada dua, ilmu nafi', ilmu ghairu nafi'. Ilmu yang manfaat dan ilmu yang enggak ada manfaatnya. Na'udzubillah. Tanda ilmu itu bermanfaat, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah rasa takut dia kepada Allah. Semakin bertambah tawadhu'nya. Nah, fala ta'man su'alallahi anhu bitaubih alimta fahal amilta. Nah, tinggal kamu harus ingat bahwa Allah akan tanya setiap hambanya yang berilmu bagaimana pengamalan dia terhadap ilmu. Kamu jangan merasa aman. Jangan kamu anggap kamu sudah selesai dan finish karena ilmumu banyak, tahu segala sesuatu. Karena inti dari ilmu adalah pengamalannya. Bagaimana kamu mengamalkan ilmu itu? Dan itu tanggung jawab setiap hamba di akhirat kelak, di hadapan Rabbul Alamin. Makanya
disebutkan wa alimun lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diazab, naudzubillah, sebelum para penyembah berhala bahkan. Karena hujah Allah telah tegak pada dirinya. Itu yang membedakan seorang alim dengan jahil. Kalau hanya sebatas ilmu saja tanpa dia amalkan, ya nggak ada bedanya dia dengan orang jahil, percuma saja. Makanya kata Abu Darda radhiyallahu an, la takunu aliman hatta takun muta'allima. Kamu nggak akan menjadi seorang alim sampai kamu menjadi muta'allim, pelajar. Artinya itu prosesnya. Kamu harus menjadi muta'allim dulu. Wala takun bil ilmi amilan, wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amila. Itu pun kalau kamu sudah dapat ilmu, enggak teranggap kamu itu orang alim sampai kamu mengamalkannya. Sampai kamu mau mengamalkannya. Fala yarzalu rajul bil ilmi jahilan hatta ya'mal. Maka di kalangan salaf, orang dengan ilmunya pun masih teranggap jahil. Selama dia belum mengamalkan ilmunya, dia teranggap jahil. Kapan dia menjadi seorang alim? Kalau dia mengamalkan. Dia amalkan ilmunya saat itu. Dia alim yang betul-betul alim. Dan itu buah yang ditunggu dalam ilmu. Makanya mereka katakan salaf, kunna nasta'in ala hifdzil hadits bil amali bihi. Kami mencari pertolongan, bantuan untuk mudah menghafal ilmu hadis dengan mengamalkannya. Lafaz kami menunjukkan itu ma'ruf di zaman itu. Semua dengan diamalkan. Ma'ruf. Kalau kamu ngamalkan kan nggak akan kamu lupakan. Bagaimana lupa tiap hari kamu amalkan? Sehingga ingat betul, terus ingat. Kamu ngamalkan tiap hari. Tapi kalau kamu nggak ngamalkan, kamu tinggalkan, ya lupa. Kalau kamu ditanya misalnya tentang ini, aduh apa ya, lupa. Nah, pernah sih anak belajar ini, anak pernah dengar ini, pernah baca. Apa tapi ya, kamu lupa. Karena kamu tinggalkan jauh lama. Bahkan itu dalam ilmu dunia. Jangankan syariat yang mulia dan suci, ilmu dunia. Kalau jujur, mungkin sebagian antum sarjana ya.
belajar, Masya Allah 4 tahun atau berapa, 8 semester di bidangnya masing-masing. Mungkin ada yang di fakultas dulu ekonomi, teknik atau apalah macam-macamnya. Kalau itu kamu tinggal, jadi tumpukan paper, tumpukan buku, mungkin kamu lulus tahun 90, tahun berapa, udah berapa lama kamu tinggal. Sekarang kalau kamu ditanya, kamu lupa. Dulu pernah diajar dosen ini memang. Apa ya? Hilang sama sekali dari benakmu. Karena kamu tinggalkan. Beda kalau tiap hari itu kamu murojaah, kamu baca lagi, kamu amalkan, maka terus ada di ingatanmu, nggak akan hilang. Itu yang dimaksud bahwa Allah akan tanya. Karena yang dimaukan dengan ilmu pengamalannya, dan itu pertanggungjawaban di hadapan Allah, seperti yang Rasulullah juga sebutkan sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi fi ma amila bihi. Termasuk pertanyaan di hari kiamat, orang akan ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Maka itu intinya. Bukan hanya ilmumu banyak. Maka orang mesti waspada, membenahi niatnya, apa yang kamu maukan ketika kamu itu belajar, ketika kamu menuntut ilmu. Luruskan niat kamu memang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Niat kamu ingin bertambah ketakwaanmu kepada Allah. Bukan sekedar banyak-banyakan materi kamu kumpulkan, kamu amalkan, tidak kamu amalkan, bukan itu. Nah, ya orang mesti selalu mengkoreksi dirinya sendiri dan hatinya. Salaf disebutkan terhadap dirinya lebih mengkoreksi dibanding sekutu dengan sekutunya. Syirkah, kongsi. Sekarang kalau antum misalnya kongsi 2 orang, Z sama Ahmad, patungan bikin perusahaan apa, maju, omsetnya besar ratusan juta. Tentu Z tidak ingin dirugikan, maka dia mengkoreksi Ahmad. Ahmad pun begitu sama, nggak ingin dirugikan, dia mengkoreksi Z. Berapa pembukuannya, berapa yang masuk, berapa yang ini. Sangat ketat sekali dia mengkoreksi, kan? Wajar. Namanya bersyarikah, mereka berkongsi, tidak ingin dirugikan oleh partner bisnisnya.
Itu kalau dalam dunia bisnis seperti itu, orang terhadap dirinya sendiri lebih dalam mengkoreksi dibanding tadi dalam bisnis. Apa yang sudah dia perbuat, apa yang sudah dia lakukan. Lalu beliau katakan, fara'sul ilmi taqwallah. Maka induk segala-galanya, puncak yang diinginkan dalam ilmu itu adalah ketakwaan kepada Allah. Itu segala-galanya, puncak tertingginya. Bagaimana semakin kuat dan bertambah ketakwaanmu kepada Allah. Walaysa bi an yuqal laqad ra'asta. Bukan untuk dipuji orang, dikatakan kamu telah memimpin, kamu sudah menjadi seorang alim, woi, kamu sudah lama belajar, berguru ke sana kemari. Bukan itu. Enggak ada gunanya pujian orang itu untuk dirimu. Allah sebutkan, innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan ketika Allah pengecualikan orang-orang yang merugi, Allah katakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Maka amal partnernya ilmu. Jika ada, maka ilmu itu akan ada, tetap bersamamu. Jika amalan itu tidak ada, ya ilmu pun akan meninggalkan dirimu. Seperti kata Ali ibn Abi Thalib, ilmu itu memanggil amalan. Artinya harus ada amalan pada ilmumu. Kalau memang ada, datang dipanggil, artinya mau ada itu amalan, ya tetap pada dirimu. Kalau tidak, ya ilmu itu pun meninggalkanmu. Kamu jadi orang jahil. Maka ilmu ibarat tamu pada diri kita ini. Tamu datang. Kalau kitanya peduli, ya layaknya tamu, kita senang atas kedatangannya, kita sambut dengan hangat, ahlan wa sahlan, kita jamu, kita sembelihkan kambing, kita buatkan ini sate. Maka tamu itu akan senang. Dan dia nyaman bersamamu di rumahmu. Bahkan dia nggak ingin cepat-cepat pulang. Oh, jamuannya Masya Allah. Itu makan siang malam nanti, ayo kamu ajak marung misalnya, ke restoran apa, besok paginya kamu buatkan kopi. Dia nyaman sekali. Sama ilmu pun ibarat seperti itu para ulama sebutkan.
seperti tamu. Ilmu dan amalan, dua-duanya. Kalau kamu hormati, ya artinya kalau ilmunya ya tadi semangat kamu, disiplin, serius, sungguh. Amalannya kamu tidak tinggalkan, maka akan tetap itu padamu. Langgeng itu ilmu dan amal. Kamu hormati, layaknya tamu tadi. Kalau kamu nggak menghormati, ya tamu pun nggak nyaman, ingin cepat-cepat pulang. Ngasih muka aja mungkin nggak, misalnya. Datang, Waalaikumsalam. Ayo, masuk silakan. Kapan datang? Tadi jam 10 pagi. Kapan pulang? Kapan kamu tanya kapan datang, kamu tanya kapan pulang. Wajah kamu nggak ada ramahnya, nggak ada senyumnya. Ini kan tamu juga merasa, ya Allah, nggak disambut dengan baik. Paling dikasih air putih. Oh, ya, tadi luar biasa ya. Kambing, sate, makanan. Kira-kira kamu tamu kayak gini ya apa? Ya sudah, seperlunya dia, hajat dia, saya datang ke sini ada keperluan ini. Udah wis tak pulang. Kamu juga nggak akan seneng lama-lama di dia nggak nyambut kayak gitu. Mukanya nggak ada senyumnya, nggak ada ramahnya. Sama ilmu ya seperti itu. Kalau kamunya males, kalau kamunya nggak memberi perhatian, dia akan pergi, akan meninggalkanmu. Nah, qala wa afdalu thawbikal ihsan, lakin nara thawbal isaati qad labista. Sebaik-baik pakaianmu adalah ihsan, perbuatan baik. Tapi yang kami lihat, justru yang kamu pilih, kamu gunakan adalah pakaian isaah. Kamu malah berbuat jelek. Isaah lawan dari ihsan. Idza ma lam yufidkal ilmu khairan fa khairun minhu an law qad jahilta. Maka kalau ilmu nggak ngasih kamu faidah, nggak membuatmu lebih baik, ya lebih baik dari awal kamu jadi orang jahil aja, nggak ngerti ilmu. Daripada ini ngerti ilmu tapi nggak diamalkan, nggak ada gunanya dia belajar ilmu. Dalam bait ini kembali beliau berbicara tentang hiasan orang yang berilmu adalah ihsan kepada orang lain, berbuat baik, atau lebih umum, berbuat baik kepada yang lain, kepada selain dirinya. Bisa itu manusia, bisa itu selain manusia. Berbuat baik pada binatang. Itu wanita ngasih minum anjing karenanya dia masuk surga. Ihsan itu. Perbuatan ihsan. Itu perhiasan paling
afdol bagimu, bukan isaah, bukan malah kamu berbuat jelek. Ihsan itu derajat yang lebih tinggi dari adil. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan keduanya dalam An-Nahl, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, al-ayah. Allah perintahkan kamu untuk adil dan ihsan. Kata Raghib al-Asfahani, ihsan itu derajat lebih tinggi dari adil. Adil aja sudah berat, banyak orang melanggar, apalagi ihsan lebih tinggi. Adil ketika kamu memberi sesuai hak orang, kamu adil. Kamu mengambil sesuai hak kamu adil. Ihsan, kamu memberi lebih dari hak orang, kamu mengambil kurang dari hak kamu, itu ihsan. Contoh, pekerja misalnya, itu bawahanmu, tukang atau apa misalnya, sehari kerja upahnya 100.000 misalnya, selesai sore dia mau pulang, ya kamu kasih 100, ini upahmu hari ini. Kamu adil, karena memang itu hak dia 100, kamu gak kurangi. Kan bagus, kamu bagus di situ, sudah bagus sekali, adil. Ihsan lebih jauh dari itu, lebih tinggi. Kamu kasih dia 200, Pak, kelebihan 100 ini ya, buat anak-anakmu. Kamu ihsan. Temanmu itu hutang pada kamu 1 juta misalnya, begitu jatuh tempo, kamu ambil, sini bayar 1 juta, kamu hutang. Kamu ambil 1 juta dari dia, kamu adil. Ya karena memang segitu hak kamu. Kamu gak nuntut lebih dari dia, zalim kamu. Bayar 1.100.000. Riba, haram. Taib. Ihsan lebih tinggi dari adil. 1 juta, kamu bayar 500 saja. Utang saya 1 juta, Pak. Ya, gak usah yang 500, kamu pakai aja. Itu ihsan. Makanya beliau katakan, pakaian terbaikmu paling afdol adalah ihsan. Karena itu derajat lebih tinggi dari adil. Sifat yang sunnah, makanya adil wajib. Ihsan sunnah. Sangat disenangi. Oh, yang wajib aja orang banyak ngelanggar. Berbuat ihsanlah. Begitu kepada orang tuamu, saudaramu, tetanggamu. Ihsan. Bahkan kepada binatang. Menyembelih dengan ihsan, tidak menyakiti binatang yang kamu sembelih. Semua. Ihsan dalam segala sesuatu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin.